Nah ini ada pertanyaan lagi, sebenarnya marketing yang simpel itu kayak gimana sih kalau melihat dari kisahnya Abdurrahman bin Auf? Aku jujur nggak tahu kisahnya tuh gimana. Soalnya makin kesini jualan tuh rasanya makin ribet. Bahkan ada yang bilang sebenarnya kalau kamu udah paham banget esensi dagang, marketing itu sebenarnya bullshit gitu. Kesannya ya kayak branding yang jalan gitu kan. Gimana tanggapannya? Kisah Abdurrahman bin Auf yang paling terkenal itu adalah ketika dia harus pergi dari Mekah ke Madinah. Dan dia sudah jadi orang yang termasuk paling kaya di Mekah. Tapi ketika dia mau nyusul Rasulullah Muhammad ke Madinah, maka seluruh orang-orang yang ada di Mekah bersepakat kamu boleh pergi tapi tidak dengan hartamu. Artinya dan istri juga, ya? Betul. Karena istrinya diajak nggak mau ikut, akhirnya dibilang oke, aku nggak peduli karena semua orang Mekah petingginya berkata bahwa kamu dapat harta ini ketika kamu di Mekah, tinggalin harta di sini kalau kamu mau ikut Muhammad. Maka dia tinggalin semuanya, dia cuma bawa baju yang lengket aja. Maksudnya dia ngikut jadi murid gitu. Hijrah pergi. Aku pikir ketemu doang gitu. Enggak, ikut pindah ke Madinah. Nah, yang menarik sampai di Madinah, Rasul tahu ini pengusaha sukses banget Abdurrahman bin Auf dan nggak bawa apa-apa kecuali baju yang melekat di badannya aja, dan dia dipersaudarakan dengan seorang pengusaha paling kaya di Madinah, namanya Sa'ad bin Robi. Nah, Sa'ad bin Robi ini ngajak dia ngeliatin toko-tokonya dia. Lalu kemudian dia bilang gini, kalau kamu mau, kamu boleh ambil setengah toko-tokoku ini. Karena kamu kan pengusaha sukses. Aku bahagia banget ketika Rasul mempersaudarakan kamu dengan aku. Karena yang mempersaudarakan Rasul, aku mau bagi seluruh hartaku, bagi dua dengan kamu. Terus kemudian dia bilang juga, tapi tidak hanya hartaku, aku juga pengen kalau kamu mau, istriku ada dua juga. Kalau kamu mau, kamu ambil satu. Nah, ini kadang-kadang diartikan sebagai kayak merendahkan wanita. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Karena mental orang kaya itu tidak mau dikasih. Mental orang kaya itu maunya ngasih. Nah, dan aku yakin kalau saat Robin ketemu dengan Felix, ya dia nggak akan ngasih tawaran dia, karena dia tahu ini orang miskin nih kayaknya. Harus jadi catatan juga itu, Ustaz. Seringkali orang dipikirkan, wah ini nggak bener nih, itu tidak disyariatkan sama Rasulullah. Betul. Jadi membagi istri tidak disyariatkan. Tapi itu keceplosannya mereka saking murah hatinya mereka. Iya, saking bahagia. Karena dia tahu juga yang ditawarin nggak akan mau. Karena kan sama-sama orang kaya kan tahu mental ya. Nah, artinya ketika ditawarin begitu, apa kata Abdurrahman ini sangat terkenal, dibilang, wahai saudaraku, makasih banget, tapi aku nggak usah perlu semua ini. Aku cuma perlu kamu tunjukin di mana pasar, aku nanti dagang di situ. Nah, ketika dia dagang dalam waktu 1 tahun, dia ngalahin Sa'ad bin Robi ini jadi orang paling kaya. Artinya apa terus kemudian rahasia marketing atau jualannya Abdurrahman bin Auf? Menurutku sih adalah sederhana, bahwasanya dia punya koneksi, dia tahu barang, lalu kemudian dia bisa jualan dengan berbasis pada produk itu tadi. Sebenarnya kan dagang waktu zaman dulu kan sederhana ya, kata di dalam Al-Quran, orang-orang Arab berdagang 2 kali, di waktu musim dingin dan di waktu musim panas. Satu ke arah Suriah, satu ke arah Persia atau Yaman kan gitu kan ya. Maka ketika mereka dagang, mereka memanfaatkan margin daripada perbedaan harga gara-gara tempat lokasi kan sebenarnya kan ya. Jadi mereka bawa dari sini apa yang terbaik, jual ke sini, dari sini jual ke sana. Sesederhana itu sih. Ada yang mau berusaha, tahu barang, tahu networking, selesai. Nah, di beberapa referensi yang lain, Abdurrahman bin Auf ini sudah dapat networking banyak ketika di Mekah, dan itu dia bawa ketika dia di Madinah, dan dia ada mental kaya, maka dia tinggal jualan apapun yang bisa dia lakukan.